Jangan Ditahan. sombong gitu loh, jangan arogan gitu loh. Emang Anda Ulangi. siapa? Apa? Anda siapa? Gitu loh. Emang saya takut kalau Anda bentak-bentak gitu loh. Enggak ada takutnya saya sama Anda. Memang saya takut sama kamu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ini sudah masuk hari ke-12 kita puasa. Harus tetap semangat ya sampai nanti kita masuk di Lebaran Idul Fitri. Nah teman-teman semua, kali ini gue akan membahas lagi, bukan membahas sih, reaction ya, video Bung Habibur Rahman yang masih marah-marah lagi teman-teman semua. Kenapa sih Bung Habib ini kok emosinya selalu membara bangku. Nah, kebetulan beliau di sini berdialog dengan Bung Henry yang memang Bung Henry juga yang track recordnya gue pernah lihat juga, beliau juga orangnya mudah tersulut emosi gitu ya. Nah, di sini di acara Kompas TV ya mereka dengan judul ramai dugaan kecurangan pemilu, tim ses paslon siap gugat hasil penetapan KPU. Nah teman-teman semua, setelah penetapan KPU ini kan kita tahu sendiri ya bahwasanya 01 dan 03 mengajukan gugatan ke MK dan ini masih menjadi perdebatan ya. Menurut gua pribadi ini wajar-wajar saja sih ya, karena memang di tahun 2024 ini banyak banget indikasi kecurangan sehingga tentu saja ya dari 01 dan 03 menggugat ke MK. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Pak Prabowo ketika dulu tahun 2019-2014 juga ya. Jadi kalau menurut gua sih ini kan masih dalam jalan yang konstitusional, jadi ya oke-oke saja ya. Tapi dalam pembahasannya tentu saja ada pro dan kontra sehingga menyebabkan saling emosi. Nah kali ini ada Bung Habibur Rahman, ada juga Bung Ferry Amsari dan juga Bung Henry. Nah di sini ketika Bung Henry dan Bung Habibur Rahman saling menyanggah pernyataannya sehingga membuat mereka saling emosi. Ya teman-teman semua, gue di sini nggak menampilkan secara full ya. Kalau kalian mau lihat langsung saja lihat di YouTube, ada di Kompas TV ya, yang judulnya tadi gue sebutin di awal. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Itu kalau teman-teman baca di putusan PHPU 2019 ya jelas-jelas ditegaskan. Jadi MK nggak bisa begitu saja mengabaikan ketentuan perundang-undangan. Padahal sudah sangat jelas ya, bahkan dalam undang-undang ini nomor 7 tahun 2017 tepatnya di buku keempat ada nomenklatur yang namanya sengketa proses. Ya, kesimpulannya 02 nggak mau peduli. Yang namanya sengketa. Jangan gerakan demokrasi karena menguntungkan mereka. Ditahan dulu Bang Henry, ditahan dulu Bang Henry, silakan Bang Habib. Jangan sombong gitu loh, jangan arogan gitu loh. Ya. Jadi di PHPU ya di buku keempat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 disebut sengketa proses ya. Kalau Anda mempertahankan proses itu ada yang namanya sengketa proses gitu loh. Nggak usah diajarin itu, saya ikut mengesahkan undang-undang itu. Diajarin, saya menyampaikan pendapat saya nggak mengajarkan Anda, saya menyampaikan pendapat saya. Terserah Anda mau yakin atau enggak gitu loh. Emang Anda siapa? Apa? Anda siapa? Gitu loh. Apa teh? Anda siapa? Ya emang Anda siapa gitu loh. Saya siapa? Saya waktu itu saya anggota DPR RI. Waktu itu saya anggota DPR RI 2017. Iya, paham nggak? Buku keempat. Paham. Gitu loh. Iya, apa? Sangat paham. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak paham. Oke baik, Bang Henry. Ya silakan Bang Henry untuk menanggapi. Silakan Bang Henry. Itu aja. Norma, kenapa? Ya, saya udah ngerti, tanggapi aja. Nanti permohonan kami itu nanti di MK ya, selaku pihak terkait. Pasti dong. Nggak usah diajarin. Dengar dulu, saya masih bicara. Tinggal sedikit ini. Oke, ditahan Bang Habib, silakan Bang Henry. Anda bentak-bentak. Emang saya takut kalau Anda bentak-bentak, gitu loh. Nggak ada takutnya saya sama Anda. Oke, ditahan dulu kalau gitu antara Bang Habib dan Bang Henry. Saudara Habibur Rahman. Apa? Kenapa? Maksud kalimatmu, emang saya takut dengan Anda itu apa? Iya. Saya lebih kamu jangan cuma berani ngomong di TV. Mohon maaf Bang Henry, ini kita tidak ada terkaitannya soal takut atau tidak takut. Yang kita bahas di sini adalah terkait dengan gugatan yang akan diajukan oleh TPN Ganjar Mahfud terkait dugaan adanya kecurangan pemilu. Kita tetap pada di konteks itu, kita tidak ada terkaitan soal takut atau tidak takut. Statement saya pertama mengenai argumentasi yuridis ataupun politisnya sudah saya sampaikan ya. Ya. Cuma
Saya tadi terpancing karena saudara Habibur Rahman itu ada mengeluarkan kalimat yang nggak ada kaitannya dengan saya tidak takut dengan Anda. Memang saya takut sama kamu? Enggak. Oke, kita tidak akan bahas soal takut atau tidak takut, tapi kita bahas kepada konteks yang kita bahas sore hari ini terkait gugatan dugaan kecurangan pemilu. Silakan Bang Henry. Oke, baik. Bang Henry sudah cukup ya? Silakan Bang Habib selanjutnya. Cukup. Jangan pancing lagi saya, nanti dampaknya fatal. Cukup. Baik, silakan Bang Habib. Singkat saja. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam berbagai forum dengan saudara Ferry tadi kan, bahwa memang perdebatan soal kuantitatif, kualitatif, proses atau hasil, sebenarnya kan kita tinggal mengacu pada praktek yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang jadi pertanyaan gue di sini, kenapa sih kalian harus marah-marah seperti itu? Kalian kan dilihat publik loh, banyak yang melihat. Tentu hal ini kalau menurut gue pribadi sih malah bikin malu loh. Tapi kenapa ya Bung Habibur Rahman ini dari waktu ya semenjak pokoknya Pilpres ini, dia itu mudah banget emosi gitu. Gue juga pernah upload ya Bung Habibur Rahman dengan Bung Ferry Amsari. Padahal di situ Bung Ferry sih santai-santai aja, tapi Bung Habibur Rahman emosi banget gitu loh. Kalau Bung Ferry Amsari ini mah nggak emosian orangnya, santai aja gitu loh. Mau lawan bicara juga emosi ya selalu aja gitu. Nah memang harusnya seperti itu gitu loh. Ngapain juga sih mau ribut-ribut di depan halayak ramai gitu kan. Karena kan pembicaraan kalian itu dilihat banyak orang gitu loh. Tapi ya oke lah gak apa-apa ya. Namanya juga dialog gitu kan. Kalau ada pro dan kontra itu wajar-wajar saja. Emosi juga ya oke lah Mas Yan. Nah oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya ya. Ini ada video dari netizen yang sepertinya emosi sekali dan diluapkan emosinya di video TikTok. Dan di sini ada kata-kata yang memang kasar banget ya untuk Abah Pak Anies Baswedan. Karena kalau di video ini gue lihat beliau sangat benci sekali dengan orang-orang yang sudah menghina Pak Jokowi gitu. Nah dari sini beliau akhirnya balas dendam dan menghina Pak Anies Baswedan. Coba kita lihat dulu videonya. Buat pendukung Anies Baswedan yang suka demo, kalau mau demo, demo saja. Nggak usah kalian menghina presidenku dengan kata-kata anjing, dengan kata-kata iblis. Sekarang aku berkata, Anies Baswedan itu adalah keturunan anjing dari nyaman. Anies Baswedan adalah keturunan komunis dari nyaman. Anies Baswedan itu adalah anjing sampah yang ada di Indonesia ini. Apakah kalian terima dengan ucapan saya ini? Kalau kalian tidak terima, sama. Aku juga tidak terima kalian hina presidenku. Astagfirullahaladzim. Ada ya orang seperti ini ya. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Apalagi ini kan dimasukkan ke video TikTok, tentu menyebar luas dan pasti akan ada yang save. Dan video ini pasti akan terus ada di kemudian hari juga ya. Kalau misalnya anaknya melihat atau saudara yang melihat kan nggak elok lah gitu. Gua nggak bisa komentar apa-apa guys. Kita lanjut lagi videonya ya. Gua beneran udah gak mau bahas politik guys. Tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah belah NKRI, memecah belah bangsa. Gua gak tahu lagi. Kayaknya bapak gua dulu kalah 3 kali kagak nyampe sebegininya dah. Tolonglah, kita ini udah dipersatukan sama takjil ya. Tolong banget dah, jangan dipecah belah lagi. Gua pribadi ikutan bersikeras dalam pertakjil-takjilan ini. Karena apa? Karena gue mencintai perdamaian. Gue mencintai keadaan yang sedang berlangsung ini. Gue pribadi juga pengen kita itu yang mayoritas dan yang minoritas itu bisa bersatu. Dan nyatanya kita sudah disatukan dengan pertakjil-takjilan ini. Entah Sinterklas dikandangin, dikurung, entah pohon Natal diganti pohon pete, telur diganti Kinder Joy, telur mau diborong buat bikin kue lebaran. Udah tolong jangan diobrak-abrik lagi, jangan diperkacau lagi, udah cukup. Ini kita udah mau siap-siap lebaran ini, udah mau borong barang-barang buat taruh di kulkas. Udah pada mau siap-siap bikin resep kue lebaran ini. Kayaknya ya, kalaupun ada pencoblosan ulang, gua rasa malah bakal lebih banyak dukung si Bapak Jenderal. Lo pada kalian tahu nggak kenapa gua nggak mau bahas politik lagi di konten gue? Capek, muak, bosen tahu nggak lo? Lo pada kagak capek apa ya, ricuh-ricuh begitu ya? Gue udah ngadepin kericuan kemarin, ngadepin demo, ngadepin Butarwiyah. Buset dah, udah cukup apa? Capek. Lu pada kagak, ya elah. Nih namanya kompetisi, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Namanya kalah kagak ada yang enak, namanya kalah ya pahit. Tapi setiap perlombaan ya ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang juara 1, 2, 3, ada yang juara harapan.
Udah apa Abah, anak-anak Abah yang tadinya pada rusuh, pada ricuh, ini kita udah berdamai nih. Ini kita udah berdamai, kita udah pada legowo, anak-anak Abah juga udah pada legowo gitu loh, udah. Het dah, iya bener Abah nomor 1, bener. Gak bakal jadi Abah tuh, gak bakal jadi nomor 2, nomor 3 gak mungkin. Soalnya nomor 1 Abah, nomor 2 bapak saya, nomor 3 bapaknya teman saya. Udah ye bah ye, udah tolong, buat saya minta tolong, buat dah bener-bener. Mendingan ya bah ye, mending Abah keliling Jakarta ikutan war takjil dah bah. Fenomena-fenomena seperti ini di tiap pemilu udah sering terjadi kali Mbak. Selagi dia masih dalam koridornya dan tidak melanggar aturan, ya biasa aja dan tanggapi dengan santai. Lagi pula Mbaknya jangan menutup mata lah. Di pemilu sebelum-sebelumnya itu ada kontestan yang sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh Abah yang sekarang. Jadi nggak masalah, apalagi ini kan yang ditempuh jalur hukum, jalur resmi dan akan menghasilkan sebuah keputusan. Dan ini sah-sah aja dalam kontestasi pemilu. Kalau misalkan terdapat salah satu paslon yang merasa dirugikan, ya silakan. Upaya terakhirnya ya ajukan gugatan ke MK dan itu salah satu cara yang paling terhormat. Kecuali kalau misalkan salah satu paslon tersebut menginstruksikan kepada para pendukung atau relawannya untuk menolak hasil dengan cara yang anarkis, baru lo keluar-keluar dan gue pasti bakal sepakat gitu. Tapi kan faktanya jalur-jalur hukum yang ditempuh bukan cara-cara yang kotor gitu loh. Jadi yaudahlah, nggak usah dipermasalahin. Kita tinggal lihat aja hasilnya kayak gimana. Kira-kira yang diajukan oleh Abah ini akan terbukti atau enggak gitu. Lagi pula yang mengajukan kan bukan cuma Abah doang. Si Janggar pun juga sama. Itulah ngelakuin apa yang dilakuin oleh Abah. Tapi kenapa cuma si Abah doang? Kenapa? Nih jadi timbul pertanyaan nih Mbak. Apa mungkin kalau nggak senggol Abah nggak FVP? BTW Mbak, gue pengen nunjukin beberapa hal biar mata lo tuh kebuka. Dan ini masih relevan kok dengan apa yang lo komentarin. Nih, tuh pada tahun 2009 pasangan Yusuf Kala dan Wiranto mendaftarkan gugatan ke MK dan tuntutannya pun juga sama, meminta pemilu diulang. Terus ke Bu Megawati dan Prabowo, dia mengajukan juga ke MK dan tuntutannya pun juga sama gitu loh. Di tahun 2019 pun juga sama dan dengan orang yang sama juga. Bahkan sampai menyebabkan kerusuhan dan memakan korban jiwa. Jadi intinya kita hormati langkah-langkah paslon yang mungkin merasa dirugikan. Dan kita kawal bersama. Daripada lu harus keluar-keluar kayak gini. Dan gue ngelihatnya lu tuh kayak bocah kemarin sore tau gak? Ya ampun. Dan gue merasa statement lu tuh provokatif banget. Terus juga sebenarnya yang pantas dinobatkan sebagai pemecah belah yaitu lu. Bukan Abah. Lu sadar gak sih Mbak? Pernyataan-pernyataan lu tuh ya ampun tendensius banget. Gak berdasar pula. Orang kalau mau nuduh orang atau nge-framing orang itu besertakan bukti gitu loh. Jangan cuma ceplos-ceplos. Ya kita tahu semua ya kalau si Mbak ini memang dari awal juga dia udah benci banget sih kayaknya sama Pak Anies Baswedan, dimana video-video beliau terus menyudutkan Pak Anies Baswedan. Mau bagaimanapun, mau tingkah kayak manapun tetep lah biar FYP gitu loh. Ya jadi ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ya buzzer-buzzer kayak gini nggak masalah juga sih. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Coba tanyakan juga Mak, kenapa hasilnya 101%? Kan harusnya 100%. Ya aku kemarin perono, harus tak omongi. Mungkin malah tekon, saya nggak telepon saya. Halo Pak. Iya toh Pak, kok iso salah neh gitu. Itu ngamu gitu loh, totalamu. Dia ini tanggale. Iki saiki malah totalane. Gitu tuh diteliti saat durunge dipublikasi. Dan sini. Deh. Jane sini ya. Hari tanggal totalan. Itu ngeneh Pak ya. Ki lho delokan ki lho. Tak hitungnya ya Pak. 01 24,95. 02 58,59. 03 16,47 ya toh. Di total Pak ya. Lo jumlahe rek wes itu ngamuk langsung 100,01%. Iya Pak. Ya semono kuwi awakmu ki sini. Sesuk iki sadurunge di publikasi ki diteliti ngono. Ya arep ngapusi ki sing teliti ngono lho Pak. Lah kowe iki
Ini nek diwaca arek SD sing sini ngene. Piye? Ya wis. Arep baleni nah. Ya aku ndak lek kowe ra ndesin ya balenono neh macane bo akhire melu urusan wis. Cok, Aduh, buat teman-teman yang nggak tahu bahasa Jawa ya, mungkin nggak bisa ketawa juga kalian ya, karena nggak tahu, nggak mudeng. Tapi lucu ini. Simak emosi ini ya. Kita lanjut lagi. KPU sudah mengumumkan dan hasilnya kita semua tahu. Nah, saya mau meluruskan kekeliruan kebanyakan dari kita. Ini disimak ya, tahan dulu komentar. Begini, ketika pilihan kita menang, gembiranya seharusnya nggak sama kayak kita menyaksikan atlet atau klub sepak bola kesayangan kita menang. Karena pilpres itu nggak sama kayak pertandingan badminton atau sepak bola. Pendukung atlet atau klub, kalau atlet atau klubnya menang, ya dia gembira. Tapi sebatas itu, karena kemenangan atau kekalahan dari atlet atau klub yang dia dukung itu nggak berdampak terhadap kehidupannya. Karena yang menang, apalagi yang kalah, nggak akan bikin kebijakan untuk kesejahteraan dia, si pendukung tadi. Tapi kalau pilpres, yang didukung ternyata menang, yang ada itu adalah perasaan lega. Seharusnya begitu, lega. Karena yang nggak dipilih, nggak kepilih. Tapi juga harus cemas. Bukan seneng kayak tim kesayangan menang. Senengnya nanti kalau janjinya terbukti. Untuk di awal yang ada harap-harap cemas, bahkan was-was. Akan amanah nggak nih pilihan saya? Apakah dia akan menepati janjinya? Kalau enggak, apa yang harus saya lakukan? Apakah mengkritik dia selantang saya memberikan dukungan? Atau gimana? Atau tetap memuja-muja dia walaupun gak sesuai harapan saya ketika dulu memilihnya? Begitu. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi gini ya Pak Anies, sangat prihatin apa yang telah terjadi. Namun demikian, menurut saya sebaiknya ikhlaskan saja daripada lawan angin gitu kan. Karena yang dihadapi itu adalah Chungkuo, Taipan, bukan 02 atau bukan juga pejabat, tapi adalah Chungkuo yang sudah menguncurkan begitu banyak dana triliunan untuk menguasai Wakanda. Jadi kita semut melawan gajah. Tapi saran saya adalah sebaiknya Bapak sekarang buka partai aja. Mungkin partinya namanya Partai Perubahan Indonesia, PBI. Dan Bapak jadi ketuanya. Dan semua relawan bisa ditampung di situ. Mereka juga bakal nyumbang sedikit-sedikit. Dan selama 5 tahun ini, Bapak bisa membangun partai tersebut sampai mencalonkan kembali 2029. Dan mungkin saja bisa menang. Sebab tanpa partai susah. Meskipun kemarin Bapak ada ojek partai gitu kan, tapi tidak seraksasa seperti Partai Banteng yang suaranya dulu 20%. Kalau cuma sebatas 8%, 7% menang sana-sini, ya pasti mereka juga akan cari lobby-lobby dan akan dikuasai oleh partai besar dan tentu merapat kepada kekuasaan. Jadi kita melihat kenyataan dan realita ini untuk kepentingan Bapak dan pendukung, kita ikhlasin saja dan kita nonton. Percuma kita sekarang, boleh saja sih ini hak angket, namun kan ini lebih urusan ke ibu sana ya, ibu Banteng gitu. Kalau Bapak menurut saya daripada buang tenaga, buang napas, dan uratnya putus, percuma. Karena dilawan itu bukan cuma oknum, tapi adalah Chungkuo, yang tentu sudah menguasai Kalimantan, dan katanya juga di Simpson, Pulau Kalimantan itu Borneo, namanya akan Singapura gitu. Dan buktinya semua tanah-tanah di IKN nanti kan memang diundang orang Singapura untuk beli dan tinggal di situ. Di situ. Jadi udahlah, kita nonton saja lah. Toh kebenaran akan terungkap. Cepat atau lambat kok. Dan kita nggak butuh balas dendam. Tapi kalau ini untuk masalah angket, biarlah orang DPR. Tapi kita udah buka partai aja lah. Saya rasa itu jalan yang terbaik. PBI, Partai Perubahan Indonesia. Selamat untuk menjadi ketuanya. Kalau butuh Kementerian Luar Negeri nanti, ya saya siap. Saya bisa banyak bahasa, dan banyak gaul. Dan lurus. Tidak suka jilat sana-sini. Dan tidak carmuk terutama. Dan
bukan bukan ngeprank atau pencitraan atau ular. Saya bukan ular, ya. Kita bukan ular. Terima kasih. Ya bener banget sih ya. Kalau menurut gua sih ini ide yang bagus juga. Kalau Pak Anies buka Partai Perubahan Indonesia. Wih, mantap juga kayaknya ya. Jadi nanti tahun 2029 Pak Anies gak nebeng lagi nih. Jadi enak nih, mau nyetirnya enak nih. Tapi yang jadi masalah modalnya ya. Ya mungkin aja, oh ya orang Indonesia banyak. Bisa nih kita bersatu. Asik. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Ya teman-teman semua, kita harus tetap terus mengkritik pemerintah agar pemerintah bisa semakin top. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.